بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh amma ba'du. Insyaallah Ustaz Dedi memberikan judul yang nampol ini Ustaz. Memberikan judul yang memukul. Ustaz, paranto sehat ini mah. Kemarin Alhamdulillah ewartos, Ustaz. kemarin ada kabar Oh, sakit, kemudian iya. terus memang insyaallah. Amin. Sahabat jamaah rahimakumullah, saya sebut sih keluarga ya, sudah bukan sahabat lagi dah. Ini sudah setiap hari bareng kita, Masya Allah. Dan judulnya ini apa? eh, Persiapan untuk bertemu Allah. Ya Allah, saya tidak siap bertemu dengan yang maha besar karena saya belum memiliki karya besar, ya kan? Saya belum memiliki karya, dan karya yang paling besar adalah karya yang ikhlas dilakukan dan Allah ridho melihat karya kita. Ketika seorang sombong, maka dia akan merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang besar. Padahal bersamanya ada Allah yang maha besar. Allah yang maha besar akan sangat sulit melihat sesuatu yang kecil. Bukan Allahnya kesulitan, tapi itu pantas ningali nualit gitu kan. Buat Allah sangat mudah melihat melihat eh melihat kuman-kuman cacingan, pan makhluk yang terkecil teh cacing, kuman-kuman cacingan, tuh melihat itu aja mudah buat Allah. Nah, jadi subhanallah, pantaskah kita ditatap, karya kita ditatap oleh Allah yang Maha Besar? Saya melihat kue mari tapi versi sirup. Nah, kue marinya sebut kan tidak bisa saya lihat, kecuali ada karya besar dari kue mari buatan sirup itu yang bisa membuat saya melihat kue mari itu. Saya sudah sangat besar di hadapan sirup, di hadapan semut. Nah, Allah Maha Besar di hadapan saya. Bisakah Allah melihat saya kalau saya tidak berkarya besar? Dan karya besar yang Allah ingin, yang Allah lihat itu, yang akromakum, yang paling dimuliakan di antara kamu di sisi Allah. Siapa itu? Atqakum, yang paling takwa. Pribadi yang paling hati-hati karena selalu mengharapkan ridha Allah. Pribadi yang paling hati-hati bersikap karena takut mendapatkan murka Allah. Mungkin Kang Deki baru beberapa minggu ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Terasa betul bahwa hidup itu pendek. Ibu yang setiap hari hadir, ngobrol, tiba-tiba hilang aja begitu saja kan? Subhanallah. Tiba-tiba pergi aja begitu saja. Mungkin kita kehilangan, tapi yang bersangkutan pulang itu. Nah, nanti satu saat kita akan pulang. Pantaskah kita bertemu dengan Allah? Harus kita siapkan tentunya dengan karya-karya besar. Versi saya, Mas Hadi Kusuma, versi saya, Bu Eli, mempersiapkan bertemu dengan Allah yang Maha Besar itu, kalau ada 12 pintu, ada pintu maksiat, ada pintu dosa, ada pintu khianat, ada pintu dan lain-lain lah. Kalau saya sebut saja 12. Bukan berarti ada 12, ada ratusan pintu ngaco. Dan satu pintu benar. Tentu saya akan memilih dan menutup pintu yang lainnya. Saya memilih pintu yang benar. Pintu yang benar adalah pintu ikhlas, pintu amal soleh. Nah, eta Bu Dewi. Mungkin Bu Dewi Hadijah akan berbuat lillahi ta'ala sebanyak-banyaknya. Ya. Bu Erna juga nih dari Dago 500 berbuat sebanyak-banyaknya. Ya, buat teman-teman dari Majelis Dago 500, buat teman-teman dari Hijabers, buat teman-teman dari Nurun Nisa, semua. Semua kita akan sibukkan diri kita 24 jam penuh berbuat baik. Apapun. Ketika kita buka handphone kita lihat yang baik aja lah, yang nggak baiknya lewat. Ketika kita lihat ke jalan, lihat yang baiknya aja, yang tidak baiknya lewat. Kenapa? Menutup pintu yang lain dan membuka satu pintu, pintu amal soleh. Atuda Ustadz,
Ada pernyataan ini di jalan mah susah Ustaz untuk tidak menatap yang tidak baik karena banyak yang tidak baiknya. Di situ jihadnya. Di situ jihadnya. Kalau kita tergusur atau terbawa oleh kondisi ada di luar sana banyak yang nggak baiknya, masa dah hese tuh. Iya susah. Tapi jangan kita ikutin itu. Seperti ya Bu Ine, banyak sekali Bu Ine ya, ibu atau bapak atau anak muda yang mengaku ada saya mah begini atau gimana, gitu kan? Saya mah ada gini gimana? Banyak orang yang mengakui kekurangan dirinya dan tidak ingin merubahnya. Ada saya mah nggak seperti itu, nah. Itu jelek kan? Dan saya mah udah cilepeng tiditunya, jangan dimaklumi yang bodoh-bodoh, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk teh. Da abdi mah tos boloho dari sananya, jangan dimaklumi. Kalau ada sesuatu yang kurang pada diri kita, berubah. Meskipun usia kita sudah ya sudah 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 sulit untuk berubah kata orang, sudah usia permanen ya Teh Anggi ya. Ini alhamdulillah Teh Anggi ini teman saya waktu muda. Oh gaya ya, waktu muda. Meskipun Pak Hadi sudah berusia seperti ini, kalau memang bisa berubah ya Pak Hadi Kusuma, mari kita berubah. Nggak ada istilah, nggak ada istilah tidak bisa berubah. Betul kata Rasulullah, usia 40 tahun itu sudah usia permanen ya. Usia di mana secara fisik dan psikologis dan psikis ya, itu sudah permanen dari 0 sampai 40 tahun. Stos gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Rumah yang permanen aja bisa dirubah kok. Ya kan? Rumah yang sudah beton semua bisa dirubah kok. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat saya kemarin, Ustaz Dedi Haryadi, saya kumpul dengan teman-teman seangkatan ya, seumuran di pengajian Dago di Assalam. Saya hanya bersyukur saja ya Allah, ini teman-teman pasti baheulana anu ngaco ya. Kan itu ya. Teman-teman ada yang rudat baheulana gitu. Dulunya ini Prof Iva ada yang pokoknya kelakuan macam-macam. Saya yakin itu pasti ada termasuk saya. Tapi kenapa kita bisa berkumpul di sebuah majelis? Allah yang menggerakkan kita semua memiliki niat yang baik, berhati baik. Kemudian ngumpul di majelis. Kenapa? Karena Allah menunggu kami semua di surga. Saya yakin itu. Artinya apa? Bisa berubah. Kalau kita tidak mampu merubahnya, minta kepada Allah, ya Allah berubah saya, berikan pada saya hidayah dan taufik. Dari si bapak yang pengen hidayah dan taufik, teh nikah lagi, punya anak kembar perempuan laki-laki, kasih nama aja hidayah dan taufik. Hidayati dan taufik. Bukan gitu maksudnya. Mendapatkan hidayah dan taufik. Ini luar biasa. Jadi saya mengajak pada sahabat semua, tutup semua pintu. Ya, jangan sampai ada peluang kesalahan yang kita lakukan bisi pas salah, pas mau taeta Ustaz Dedi Haryadi yang kami khawatirkan di usia ini. Takut sekali kami meninggalnya teh pas sedang salah, nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, amin. Mangga Ustadz Ersyad Muhammad Ersyad Butakin, mangga. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu apa ya Bu Hani, eh semacam benang, bukan benang merah, menurutnya benang oranye lah sekarang mah. Ini ada yang pakai oranye. Nah, yang saya garis bawahi Kang Ferry Damang, yang saya garis bawahi ini sepertinya selalu saja pembahasan tentang hebatnya Allah tuh menempatkan Allah di sosok asing dalam kehidupan kita. Asing. Sepertinya ingin bertemu dengan Allah tuh, Masya Allah. Seperti sesuatu yang mustahil. Karena asing. Sampai Kang Nandang di Goa takut untuk meninggal. Kenapa Kang Nandang takut? Karena Allahnya asing. Kenapa kita, Budele ya, saya, Budele, Bu Hadi, mungkin termasuk yang, sudahlah, pasrah saja. Itu juga masih asing. Menganggap Allah sosok yang lain, berbeda dengan kalau kita menganggap, menyatakan
Allah tuh ada, dan Allah saya kagumi, saya ingin bertemu dengan Allah. Sampai Allah menyatakan lebih dekat dari urat leher kita, itu menunjukkan bahwa Allah tuh betul-betul tidak asing buat kita. Pengen taat, ya ketaatan itu musuh jihad yang besar. Orang yang sudah taat itu akan luar biasa. Saya pikir kenapa Rasulullah taat? Karena tidak ada yang lebih penting dari Allah. Sampai seorang pengemudi ojol ya, ojek online, dia dapat pesanan dari pelanggannya. Pas azan, dia cancel sendiri itu. Masya Allah. Kenapa Kang di cancel? Sholatillah aja. Rizki itu kan bisa sholat di tempat lain. Tidak ada yang lebih penting dari Allah. Tah, eta Allah sudah tidak asing buat dirinya. Karena buat dia Allah yang sangat penting. Gitu. Hmm. Kemudian seorang pengendara saya ingat sekali itu. Dekat memang saya pakai bis Bandung Garut. Pas di handphone saya ada azan. Itu bisnya nyari sepertinya mencari tempat berhenti dan berhenti di masjid. Itu supir bus 3/4 ya, supir bus kecil. Turun dulu sekedap, cenah. Para penumpang sekedap. Dia sholat. Ya Allah, tidak ada yang lebih penting dari ketika kita menyatakan tidak ada yang lebih penting dari Allah, bukan dengan kata-kata dan bukan dengan perjuangan, tapi yakin dengan hatinya bahwa memang Allah yang sangat penting. Hmm. Saya yakin seperti Rasulullah, ketaatan itu akan jalan mengalir begitu saja. Bahkan setan pun tidak berani melawan seperti takutnya setan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Kenapa Rasulullah saat tahajud bisa kakinya bengkak? Allah mengimami sholat-sholat yang lain yang bersama makmumnya. Rasulullah menggunakan ayat-ayat pendek, memaklumi makmum yang mungkin akan berangkat ke jamban, yang mungkin sudah menahan angin ya di perutnya dan lain sebagainya. Dan Rasulullah menghabiskan sholat panjangnya di dalam tahajudnya. Kenapa Rasulullah bisa panjang gitu dan bisa anteng? Dah sono itu, dah rindu itu. Siapa suami atau istri yang saling mencintai pasangannya, yang tidak pernah mau berpisah, pas nempel adek ini teh pundak dengan pundak teh betah aja. Ada ya Bu Tika, ketika istri nempel di suami teh langsung suami teh araratul ayah itu teh. Ketularan budung atau kesel gitu, ada suami yang ngobrol istri itu udah nggak betah aja ngobrol dengan suaminya karena rudet gitu obrolannya karena tidak ada cinta. Kang Dasep, coba kalau Kang Dasep penuh cinta dengan istri, ngobrol sependek apapun sepanjang apapun betah. Bahkan duduk istri ngalelendean nyender di pundak suaminya, itu suami betah meskipun pegal dia ditahan tuh beja-beja kan gitu ya. Bapak kunon pegal. Ya sih pegal. Kenapa tuh papa nggak bilang ke mama papa pegal? Atau udah papa nggak mau ngeganggu mama yang sedang nyenyak di pundak papa. Wah nggak sejuara dunia itu mah. Jadi jeung preman Bandung pas istrinya nempel di pundak kan, woi udah mana pegal. Itu beda deh itu preman Bandung. Jadi Allah tidak bikin pegel ketika perintahnya meminta kita untuk saum 1 bulan. Allah nggak membuat kita pegel ketika ajakannya membuat kita bisa sholat pada saat malam, baik awal, tengah, atau akhir malam. Itu luar biasa. Jadi ketaatan itu selesai oleh cinta. Cinta bisa hadir, menghadirkan kerinduan, ujungnya ditunggu azan seperti waktu sholat seperti itu. Terus dari mana cinta itu datangnya? Cinta itu datangnya dari rasa kagum. Ya kan, kalau udah kagum ya buan ya, kalau udah kagum tuh juga bogoh we kurang teh gitu tah. Iya, ada bentuk kagum aku maha bogoh nah kan itu. Nah, udah kagum terus bagaimana bisa kagum? Mengenali keagungannya bisa melalui ayat-ayat Quran yang luar biasa. Ini luar biasa Ustaz Dedi.
Saya melihat perintah Allah untuk sebut saja untuk potong tangan, ya, memotong tangan buat pencuri. Ya Allah, orang lain yang negatif kepada Allah dan Al-Quran mungkin itu mengatakannya kejam. Tapi saya menerjemahkan ini perintah Allah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita pintar, ya kan? Dan untuk mendidik anak-anak kita dermawan, dan juga tentu tidak mungkin bisa dermawan kalau anak-anak kita tidak makmur, kan gitu ya. Didik anak kita pintar, setelah makmur dermawan. Nggak akan ada potong tangan, nggak akan ada pencuri. Terus Allah juga menulis, berfirman ya dalam surat Nur untuk beranjam, ya kan, orang yang berzina. Ya Allah, itu perintah kepada kaum wanita, hei ibu-ibu, jadilah ibu yang enakan supaya suaminya nggak kemana-mana, ya kan? Kenapa suami kemana-mana? Tak di mah tengenahan itu, gitu kan? Itu bahasa nanti. Itu udah kena tengenahan arah rata. Aduh. Sudah di mah tengenahan kakara gegek gas dititah. Baru juga suami duduk. Papa kela jangan duduk dulu itu marumankeun balong. Harus ayah we. Kan gitu. Jadi suami tidak tenang, kira-kira kalau suami tidak tenang dia nyari tempat tenang nggak? Nyari tempat tenangnya yang asing, maka terjadi itu zina, itu terjadi. Kita akan ada ranjam itu kalau di rumahnya sudah istri sakinah. Sakinah itu sudah saya sampaikan di sini ya Bu Tika ya. Sakinah itu istri yang jadi base camp untuk anak dan bapak, untuk anak dan suami. Betul-betul tempat yang paling betah, nggak ada lagi kecuali tempat istrinya. Dan sekarang aku kumaha tuh. Ustadz Dedi yang beli rumah kan ya, Ustadz ya, laki-laki umumnya yang membeli rumah ya. Umumnya, nggak semua. Umumnya laki-laki yang beli rumah. Tapi berapa hak laki-laki di rumahnya? Bagian laki-laki di rumahnya berapa banyak? Garasi dan ruang kerja. Udah, kamar tidur juga pihak oleh istri. Suami nggak boleh ngerubah. Nggak boleh ikut campur. Mama, spraynya ganti kuno loreng. Itu ngamuk istrinya itu. Istrinya pakai spray kembang-kembang dicabut sama suaminya teh diganti kuno loreng. Ngamuk istrinya. Nah, dia si gaing mah tentara. Kan gitu, meren. Jadi ya Bu Diah ya, rumah teh dikuasai ku Ibu Diah sadayana si Kang Kang Zen saya nonton bagiannya hanya garasi doang dan ruang kerja. Bagian suami mangan saeutik, rumah 1.000 meter teh hanya dapat ruangan 2. Ya Allah. Iya kan? Wajar nggak kalau akhirnya terjadi di mana suami mencari rumah-rumah yang lega di tempat lain? Wajar. Coba merdekakan rumahnya untuk suaminya, rumahnya untuk anaknya, boleh anak-anak acak-acakan di rumah, boleh. Silakan. Rek pindahkeun garasi ke tengah rumah, dapur ke kamar, kamar ke dapur, bebas. Mangga. Jangan sampai dibuat, betul-betul usahakan istri ya Bu Dede Kurniawati, istri jadi base camp, istri jadi tempat pulang ya Bu Ine ya. Istri yang menjadi tempat yang membuat semua penghuninya nyaman. Itu luar biasa itu. Larangan berzina atau hukum ranjam adalah aturan yang justru menuntut kita untuk menjadi istri sakinah. Wah, juara itu aja. Atau gini, larangan gibah. Rasulullah tidak menyebutkan ya larangan gibah itu seberat apa itu Allah melarang. Hanya seperti memakan bangkai saudaranya kan itu aja. Tapi tidak ada pernyataan yang lebih seru lagi kecuali itu. Saya melihat ternyata larangan gibah ini membuat umat Islam maju. Gara-gara nggak boleh gibah, bingung kan ngobrol naon atuh. Ngomongin apa tuh? Ya udah, kita baca ilmu, baca buku. Tadi saya membaca tulisannya Bu Dr. Dele. Orang yang akan bertemu dengan Allah tuh secara fisik berubah. Dia betul-betul siap. Tidak mungkin fisik kita yang gini bertemu dengan fisik Allah yang luar biasa tuh nggak mungkin. Itu akan mental itu. Itu akan berubah. Ya kalau dalam fisikanya dia bagaimana caranya air ini ini air ini minyak, kita minyak. Allah air misalnya, nauzubillah min dzalik. Bukan ingin personifikasi. Nggak mungkin ini gabung kecuali ada zat-zat yang membuat ini bisa gabung.
Kan itu ya. Apa zat-zat yang membuat ini bisa ketemu, bisa gabung? Amal soleh, iya kan? Udah kelihatan kok di dunianya amal soleh. Tidak ada kesombongan, terus sakinah, terus bermanfaat hidupnya, takwa lah. Jadi taat itu mudah kalau memang kita sudah mencintai Allah. Caranya kagumi Allah supaya cinta. Supaya kagum baca Quran, ibadah, hayati ibadah, nasihati diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Kemudian kagumi Allah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Dan usahakan setiap saat ya Pak Kuswara, setiap saat kita akan nyebut nama Allah itu subhanallah alhamdulillah. Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, itu katanya luar biasa, Allah sangat suka. Ya, kalau kalimat alhamdulillahnya betul terasa Allah maha terpuji, kita merendah. Subhanallahnya Allah yang maha suci, kita coba mensucikan diri. La ilaha illallah, betul-betul tidak ada yang lain yang lebih penting kecuali Allah, kan itu. Itu dihayati dan diamalkan betul. Allahu Akbar, dan kita merendah tanpa kesombongan sedikit pun di hadapan Dia yang Maha Agung. Pasti Allah akan sangat mencintai kita. Tapi kalau subhanallah alhamdulillah ya Allah Akbar itu diucapkan hanya sekedar kata-kata, itu bukan memuji Allah, tetapi lebih kepada bernyanyi, membunyikan kalimat pujian, ya kan? Membunyikan kalimat pujian. Ya, buat kita tidak akan membunyikan kalimat pujian, tapi lebih kepada mengucapkan kata hati, subhanallah. Mengucapkan kata hati, alhamdulillah. Mengucapkan kata hati, la ilaha illallah. Mengucapkan kata hati, Allahu Akbar. Bukan kata-kata. Ini ungkapan kerinduan. Seperti saya bilang cantik kepada seorang artis, gelis, itu bukan dengan hati. Tapi kalau betul-betul ada yang cantik dengan hati, saya ucapkan. Mungkin saya tidak berkata-kata, tapi hati saya berteriak. Oh, gitu kan. Berteriak habis itu. Beda ya? Sehingga gitu. Kalau dengan hati mah, saya nggak akan ngomong, saya suka kamu. Tapi hati saya berteriak. Woi, hai ngeresep kamu aneh. Teriakan hati. Meskipun bahasanya sangat kasar mungkin ya, tapi itu hati yang berkata. Beda dengan melihat tidak semua yang cantik itu kita cintai. Dan boleh jadi yang kita cintai itu tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Tapi yang jelas kita cintai Allah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ucapkanlah dengan hati. Kita akan kagum kepada Allah, nanti jatuh cinta, nanti rindu. Kalau sudah rindu kepada Allah, kita coba untuk taat, untuk ibadah terus. Kenapa kamu sholat? Karena saya rindu kepada Allah. Dan itu Allah akan kabulkan kerinduan kita kepada Allah dengan pertemuan kita dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah, wallahu alam. Itu saja sahabat yang berbahagia, hatur nuhun ya atas peran sertanya untuk menambahi pembangunan kelas multimedia di Madrasah Karya Madani, yang insya Allah ada beberapa lahan yang harus dimanfaatkan karena memang persyaratan pendidikan, kesempurnaan persyaratan pendidikan harus dipenuhi, bisa ditutup. Juga ada, kita butuh support untuk doa lah paling tidak, untuk menyekolahkan guru-guru di strata 2 ya, di S2 untuk bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan kita menyiapkan guru-guru siap mumpuni gitu kan. Nah, mohon doa dari semua, insya Allah kelas juga sudah siap digarap, sudah siap ya, karena dananya. Aduh Ustaz Dedi, eta harga material aceleng-acelengan bukan naik, pindah harga Ustaz Dedi, pindah harga. Jadi di tempatnya seperti beli di Medan gitu, jauh harga nanti, ya Robbana. Terserah dengan itu, yang jelas kita akan lakukan, mudah-mudahan. Iya. Mohon doa dan buat sahabat semua yang sudah menjadi orang tua asuh buat santri-santri Madrasah Karya Madani. Terima kasih, mudah-mudahan mereka soleh-soleha. Kita menyimpan saham di madrasah. Madrasah ini perusahaan milik Allah. Saya hanya pekerja saja di madrasah itu, karena madrasah ini tidak saya ambil apa-apa dari sana, karena gratis ya. Dan apa namanya, saya sebut saja dari sahabat semua, dari keluarga semua, ini saham ya. Ini saham, karena saham maka dividennya nanti mudah-mudahan kita dapatkan dalam bentuk
magfirah, rahmat, dan jannatun naim. Ya, amin. Itu saja, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallah khairan katsiran. Sebentar, sebentar, Kang. Sekalian pengumuman buat pasangan suami istri atau anak-anak kita, boleh Ibu sarankan kepada pasangan anak-anak Ibu untuk kursus tentang rumah tangga ya Bu ya, supaya tahu jadi suami teh harus gimana, jadi menantu harus gimana, jadi anak harus gimana, jadi istri harus gimana. Insya Allah di Jalan Adipati Kertabumi nomor 15 ya. Mohon dituliskan ininya apa namanya, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk daftar 08520522000 ya, 0852220522000. Bisa daftar atau chat saja kepada saya, ke Ustadz Dedi juga boleh chatnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban. Sebetulnya kan sekarang teh suami istri itu para saya karena masing-masing meminta hak saya dari suami, hak saya dari istri. Ayo jadi parbut gitu Ustadz Dedi, gerelut gitu. Dan saya pengen anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita hidup sempurna karena orang tuanya betul-betul berada di fitrah yang benar dalam berumah tangga. Segitu Kang, pengumuman aja. Kalau mau ikutan tanggal 15. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makna rumah tangga kita kepada khitahnya. Kita akan ibadah tanggal 15 di Jalan Adipati Kertabumi nomor 15 dari pagi sampai sore tentunya. Kami mengajak pasangan-pasangan untuk mari kita berdiskusi tentang rumah tangga bersama Ustadz Ucu Najmuddin, Ustazah Imas Karyamah, dan Ustazah Devi Sophia, juga Tuan Agung Fatwa, dan saya ada Ceng Idris untuk membawakan acara ini, dan beberapa teman lainnya. Kuotanya hanya untuk 25 pasang saja tanggal 15.